Oke, selamat datang kembali Sebastian di Python Start 2. Oke, sini dia. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita akan ya membahas kembali tentang list ya. Dimana ini list ini nanti kita campur dengan fungsi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, nah jadi nanti tugasnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita membuat program untuk mengunggah arsip nilai ujian akhir. Berapa jumlahnya tidak diketahui sebelumnya dan menentukan kualitas ilmunya. Nah, rumusnya itu kayak gini lah nanti ya kira-kira. Seperti ini nanti. Ya, tapi diperlihatkan lah kita. Oke. Nah, jadi nanti ketika kita mempunyai masalah seperti ini, kira-kira flowchart-nya itu kayak gini ya, Sebastian. Jadi nanti nomor dari 5 sama dengan kita kosongkan dulu, kemudian nomor dari 4 kita kosongkan dulu gitu. Nah, kemudian kita masukkan input. Nah, di sini kan soalnya kalau angkanya 5 atau 4 itu tolong ditambahkan satu gitu. Sehingga nanti dimasukkan inputnya itu dari 1 sampai 5. Misalnya Sebastian nilainya 4, berarti skor di antara salah satu 4 dan 5 ini ditambah satu gitu. Atau 5. Nah, kalau 3 berarti tidak gitu. Langsung ya flowchartnya kira-kira kayak gini. Jadi kurang lebih flowchartnya bilang silahkan saya mempunyai kotak kosong untuk angka 4 dan 5. Silakan masukkan nilai Anda. Misalnya Sebastian nilainya 3 lah gitu ya. Berarti apakah itu 5? Bukan. Sehingga dia langsung ke sini. Kemudian ditanya lagi, apakah itu 4? Bukan juga. Sehingga langsung ke sini. Sehingga dihitung kualitasnya gitu. Nah, kalau dia 4 atau 5 berarti dia ke sini. Misalnya itu adalah 4, berarti apakah itu 5? Berarti tidak juga. Gitu ya. Kemudian apakah itu 4? Berarti dia ke sini. Nah, kalau dia 4 berarti kotak kosong yang tadi ini kita tambahkan satu gitu. Jadi nanti perhitungannya kemudian seperti slide sebelumnya gitu. Oke, paham ya? Aman? Man. Oke. Nah, gimana codingannya, Kak? Codingannya kira-kira gini ya. Jadi kita buat variabel hitung 5, hitung nilai 5, hitung nilai 4. Nah, kemudian ini nilai kita contohnya ya. Disuruh untuk memasukkan nilainya gitu. Jangan lupa untuk mengkonversi nilainya ke integer ya, gitu. Nah, fungsinya atau codingannya itu kira-kira begini. Kalau nilai Sebastian sama dengan 5, tolong tambahkan di salah satu ini itu plus satu gitu ya. Jadi ini ke sini gitu nanti. Nah, kalau dia 4, tolong tambahkan satu juga gitu. Gitu ya. Sini. Nah, kalau dia tidak 5, tidak 4, berarti dia langsung memproses ke sini gitu. Jadi artinya adalah kalau misalnya nilainya 3 berarti ya amount 5 and amount 4 ini kan jadinya 0 tambah 0 sama dengan 0 ya. 0 dibagi 100 kan sama dengan 0 ya. Jadi artinya kelas grade-nya itu nanti marknya 3, kemudian quality of knowledge atau kualitas dari ilmunya itu 0 gitu. Ya, jadi belum memenuhi standar lah. Kayak masuk perguruan tinggi gitu. Kalau belum sesuai standar berarti nggak masuk gitu. Itu ya. Nah, jadi ini contoh eh, input datanya gitu. Misalnya Sebastian nilainya 4. Nah, berarti ketika 4 dimasukkan, otomatis ya dia tertulis nanti di sini. Ini harusnya 1 tambah 1 bagi 1 kali 100 ya, betul. 100 jadinya. Nah, untuk yang simbol ini, Sebastian paham artinya nggak? 1 plus sama dengan 1. A plus sama dengan 1. Halo, Bas? Apa? Halo? Yang simbol yang ini, Bas. 1 plus sama dengan 1. A plus sama dengan 1 gitu. Di sini nih. Amount pipe. Sorry. Saya pakai i- yang ini nih. Bentar. Yang ini nih. Amount pipe plus sama dengan 1. Tahu artinya nggak nih? Kurang tahu sih. Ya, ini artinya jadi eh, ini sama aja dengan kita merumuskan ulang variabel amount pipe gitu ya. Pipe sama dengan amount pipe plus satu gitu. Plus satu gitu. Jadi dia menulisnya secara singkat aja gitu. Halo?
Aman, Kalau Bas? nggak, aman, Ya, aman, ya. aman. Tidak ada masalah. Oke, sip. Jadi nanti, ya, ini rumusnya itu kalau ada tulisan seperti ini, plus sama dengan, sorry, aduh, plus sama dengan satu itu artinya dia menambahkan variabel itu sendiri tambah satu gitu. Penulisan Variabel, lainnya tuh, variabel penulisan kayak, lainnya tuh kayak gini gitu. Gimana? variabel apa variabelnya? Variabel itu sesuai elemen data yang punya nama dan nilai gitu. Contohnya ini nih, variabelnya namanya mount pipe, nilainya nol Oh, gitu. Kemudian ada juga variabel yang namanya mount for, nilainya nol gitu. Paham ya? paham. Jadi nanti kalau Sebastian mau menulis, ada juga penulisan seperti ini, A minus sama dengan satu gitu. Jadi artinya ini sama artinya dengan A sama dengan A min satu gitu. Ya ini secara matematis kan penulisan yang sangat tidak logis gitu. Tapi di dalam pemrograman ini artinya untuk mengiterasi gitu. A-nya semakin berkurang atau bertambah gitu. Oke? Oke ya? Ada pertanyaan? Eh, Gimana? nggak apa-apa sih. Ya, bisa lah. Gimana? Bisa lah, Aman? bisa lah. Nyaman. Oke. Kalau kalau ada pertanyaan, tanya aja ke kak ya. Jangan malu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meminta nilai yang jumlahnya tidak diketahui dan menyimpan semuanya dalam program. Nah, jadi jadi nanti kita akan membuat program yang dapat menyimpan nilai gitu. Nah, itu tujuan utama di pertemuan kedua ini gitu. Namanya adalah kita membuat suatu list gitu. Yang ini ya. Jadi nanti kita tambahin variabel namanya marks atau nilai-nilai gitu. Itu merupakan sebuah list gitu. Nah, mark ini awalnya kosong gitu. Setelah itu barulah setelah kita melakukan proses ini, yang ini, sorry, eh, kemana ini? Kemana? Nah, setelah melakukan proses yang ini, nah kalau ini pakai while berarti ya, kalau loopnya seperti ini berarti pakai while. While mark tidak sama dengan nol, maka input mark. Kita disuruh memasukkan nilai, kemudian kalau nilainya 5 tolong tambahkan satu. Kalau nilainya 4 tolong tambahkan satu. Sehingga nanti di akhir, ya kita akan mendapat jumlah berapa sih nilai dari ini dan ini gitu. Sehingga itu nanti dijumlahkan, misalnya 2 dibagi eh, lennya 2 kali 100. 2 per 2 kali 100 adalah 100%. Jadi kualitas ilmunya 100 itu satu gitu. Keren, keren. Oke. Nah, selanjutnya nanti nah codingannya kira-kira seperti ini. Kalau Sebastian melihat codingan seperti ini, biasanya tempat bingungnya tuh yang mana, Bas? Kalau melihat codingan seperti ini, boleh apa namanya? Dioret-oret aja. Oh, emang sih ini, Oret-oret. ini gimana caranya saya coret-coret? Ada gambar pensil di sebelah kiri, zoom. Oh, Ada nggak? Gambar makanya kan, saya lupa pojok. arti list itu kayak gimana. Oh, list ya. Ya, Oh, list itu, aduh sorry. Bentar. Ya, bagus pertanyaannya nih. Ini mana pen saya nih? Aduh. Ya, jadi list itu, jadi nanti Sebastian bisa menulisnya dalam bentuk dua hal ya. Jadi kalau mau dalam langsung kata listnya itu sendiri, boleh gitu ya, list gitu. Atau bisa juga, oh saya nggak mau deh, saya langsung mau ke simbolnya gitu. Oh, bukan, kurung sikunya gitu. Jadi Sebastian boleh menulis marks sama dengan, nah begini ya. Nah, ini artinya list kosong. Demikian juga dengan yang ini. Ini artinya list kosong. Dua-duanya ini artinya sama ya. oh. Nah, terus ada lagi nggak yang ya kalau melihat codingan kayak gini gitu. Oh, saya nggak paham Kak bagian yang ini. Yang Landmark. lain, ya landmark. Ya, ini untuk menentukan berapa banyak elemen yang ada dalam list itu. Misalnya nih, kita mempunyai list katakanlah list nilai Sebastian gitu kan. 9.
8, 7, 9 gitu. Nah, kalau kita bilang landmark, dia akan menghitung nilai ini. Berarti ini banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Halo? Alah. Ya, ini kalau dihitung landmark artinya yang akan keluar berapa? Banyaknya nilai ini gitu ya. Bukan Hmm. penjumlahannya, tapi banyaknya. Yaitu Ya. 9, 8, 7, 4 berapa? 7, 9 berapa? 4 nilai ya. Ya. Jadi artinya itu mungkin banyak banyak apa ulangan yang sudah dilakukan tuh 4 kali. Nilainya itu segini gitu. Jadi len itu untuk menentukan panjang listnya ya. Aman? eh Aman lah. Nah, terus ada lagi nggak? Hanya itu aja. Oke, itu aja dulu ya. Jadi nanti mungkin di praktiknya supaya lebih jelas ya. Ya, Mas ya. Nah, Nah, ini kurang lebih bicaranya begini ya. Kak jelasin sedikit ya codingan ini. Nah, nanti kita membuat variabel kosong namanya amount pipe sama dengan nol. Kemudian amount pour sama dengan nol juga. Kemudian mark atau nilai sama dengan -1 hanya untuk apa ya? Mengakali loopnya gitu. Kemudian ini mark sama dengan list atau kumpulan nilai-nilai Sebastian. Nah, kita menggunakan loop while sama if. Jadi nanti loop bersarang lah gitu ya. While atau ketika mark yang ini nih, mark ini tidak sama dengan nol, maka tolong input nilai lagi gitu. Nah, kalau nilai yang diinput itu, bentar, aduh. Nah, kalau nilai yang diinput itu sama dengan 5, gitu ya, tolong tambahkan yang ini, variabel yang ini, yang di atas tadi, dengan angka 1 gitu, dengan ini gitu. ya. Nah, kalau dia 4 juga demikian, tambahkan variabel amount for itu dengan 1 gitu. Nah, gimana kalau nggak ada 4 nggak ada 5 berarti nggak usah ditambahkan gitu. Jadi, langsung diproses ke eh, amount amount pipe plus amount pour berarti nol tambah nol ya. Artinya nol nanti ya. Nah, kemudian di sini marks itu untuk menghentikan loop ini karena ini kan marknya kan -1 ya Sebastian ya. Halo? Halo? Marknya kan ini -1 ya. Iya. Nah, -1 itu sama nggak dengan nol? Tidak sama. Tidak sama. Artinya kalau kita biarkan terus dia -1, maka loop ini tidak terbatas sehingga ya sampai akhir dunia itu dia akan berjalan terus gitu. Sehingga kita harus memasukkan angka nol, sorry, sehingga kita harus memasukkan angka yang dapat menghentikan eh, loop ini gitu, yaitu nol gitu. Jadi ketika kita tambahkan, ini metode menambahkan untuk nanti marksnya ini, list ini tolong ditambahkan nilai-nilai yang sudah saya input ini. Misalnya tadi 5, 4 gitu. Kemudian nilai dot remove 0. Artinya apa? Artinya adalah kalau ada nilai yang 0 di list ini, tolong di remove supaya supaya apa? Oh iya, karena while loop ini kita tujuannya untuk berhenti dulu gitu. Setelah berhenti, tolong di remove nilai nolnya gitu. Kemudian barulah diproses knowledge sama dengan amount pipe ditambah amount pour dibagi panjang list kali 100. Jadi nanti akhirnya kira-kira begini ya. Nah, misalnya di sini nih, Bas. Misalnya Bas memasukkan angka 4. Berarti ini tambah 1 ya, yang di amount pour ini tambah 1 gitu. Betul? Betul. Kemudian 3. Nah, yang mana akan bertambah 1? Amount pipe atau pour? Enggak dua-duanya. Enggak, dua-duanya, mantap. Kemudian 5, berarti 5 tambah 1. 6. Kemudian 5 lagi, berarti ini tambah 1. Nah, kemudian saat kita meng-enter 0, nah loop ini sekarang berakhir. Loop ini berakhir, ya udah selesai berarti. Sehingga berarti kita mempunyai nilai 0 dong di listnya ini, betul nggak? Karena kan kita menambahkan 0. Ya. Nah, karena itu kita nggak ingin nilai 0 itu, makanya di sini, di bagian ini nih, di remove Hmm. gitu. Di bagian ini nih. Di bagian ini di remove nilai nolnya. Setelah itu baru diproses kualitas ilmunya. Caranya gimana? Berarti yang tadi 4, 5, 5 berarti 3 per lennya 1, 2, 3, 4, 3 per 4 kali 100. Nah ini berapa nih? 75 ya.
Nah, Ya, gitu. 75. Jadi nilai Sebastian tuh 4355. Nah, ketika diukur itu kualitas ilmunya sebesar 75 gitu. Begitu ya. Hmm. Kurang lebih begitu untuk algoritma ini gitu. Nah, sekarang kita akan belajar pertama tahap kualifikasi lainnya untuk membangun keterampilan pengembang. Yang kedua memprogram arsip untuk menyimpan dan menganalisis data. Dan yang ketiga mempelajari struktur data dalam Python. Nah, sekarang Sebastian masih ingat apa saja jenis loop? While, Oke, ada lagi? try, Oh, apa? try. Udah lagi ya. Itu handling exception ya. While, kemudian for ya. Loop itu aja dua. Jadi pernah mendengar for nggak, Bas? Pernah, kakak pernah dah. Iya. Jadi loop itu ada dua ya. Jadi while sama for ya. Oke, Ya. mantap. Nah, penggunaannya udah tahu. Jadi while itu adalah selama ekspresi logis atau ya logikanya benar, dia akan tetap berjalan. Nah, while kalau mau kita hentikan, maka kita perlu while dengan perhitungan gitu. Sehingga ada pengupdatean nilai seperti yang ini nih, Bas. Hmm. Yang sebelah kanan ini, sebentar. Yang sebelah kanan ini dia menginisiasi i sama dengan nol. While i misalnya, ini ekspresinya misalnya i kurang dari 10, berarti nol itu kurang dari 10, benar kan? Oh. Nah, nilainya harus diupdate tuh. I itu harus ditambah satu. Sehingga nanti kalau dia 10, itu while ini berhenti gitu. Nah, kalau for, dia akan mengulangi tindakan sekian kali gitu. Nah, biasanya ini pakai rank gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang mari kita contohkan penggunaan eh, for lah gitu ya. For dulu. Nah, misalnya kita mempunyai variabel login itu sama dengan input create a login. Nah, for symbol in login, kalau simbolnya sama dengan titik, artinya kita disuruh untuk huruf dan angka saja. Kita disuruh untuk silakan jangan memasukkan titik, tapi huruf dan angka saja gitu. Nah, sekarang fungsi. Sebastian masih ingat apa itu fungsi? Fungsi itu kayak apa ya? Apa gitu? Algorit Kayak algoritma pernah yang ingat. disusun. Padahal kemarin diajar tapi aku lupa. Ya, fungsi itu beginilah ya. Nanti Sebastian dengan bahasa sendiri ya, dengan bahasanya sendiri ya. Fungsi itu adalah susunan algoritma yang punya nama gitu. Oke? Oke. Nah, contohnya begini. Jadi, ketika ingin membuat fungsi, Sebastian harus memberikan nama dengan kata kuncinya itu dep gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan fungsi itu. Begitu ya? Hmm, Paham? paham. Nah, Sebastian sejauh ini jenis fungsi yang diketahui apa saja? Print, Print, kemudian terus apa lagi ya? Input, input, betul. Ada lagi? terus eh go to. Go to? Ya, boleh, boleh. Tapi kita berbicara tentang, ya boleh. Secara umum memang go to juga bisa. Oke? Udah mantap lah. Nah, sekarang tugas kita itu seperti ini ya, Bas. Jadi, Hmm, list itu sendiri adalah struktur data, struktur untuk penyimpanan terurut dari berbagai jenis data. Yang intinya adalah kalau Sebastian punya ya berbagai jenis data gitu ya, ya itu bisa dikumpulkan dan kumpulan-kumpulannya itu disebut list gitu. Ya ibaratnya kalau mau belanja lah gitu ya, kita kan biasanya ngelis tuh belanjaan apa saja gitu. Betul nggak? heeh. Ya, list kurang lebih seperti itu. Nah, list itu bisa terdiri atas boolean, nilai saja, kemudian huruf saja, kemudian yang lainnya seperti angka dan huruf bisa, kemudian bisa juga terdiri dari list. Dari ada list di dalam list, bisa seperti itu ya. Oke?
Oke. Nah, list itu nanti ketika Sebastian berhubungan dengan list gitu ya, itu ada istilahnya item dan indeks. Item itu apa? Item itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam list itu gitu. Misalnya di sini kita mempunyai variabel hasil, yang variabel hasil ini adalah list dari nilai-nilai gitu. Nah, nilai-nilai ini yang disebut dengan item. Jadi 181, 176, 160 ini disebut dengan item. Nah, kalau indeksnya itu adalah penomoran setiap item ini secara menurut menurut bahasa Python gitu. Yang penomorannya itu harus dari nol gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebanyak berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ketika mulai dari nol dia akan menjadi 6 yang terakhir gitu ya. Nol, satu, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Paham? Aman, Paham. Bas? Paham. Aman ya. Ya. Nah, 178 ini dia indeksnya berapa, Bas? 3. Oke, mantap. Berarti 165 ini indeksnya berapa? Keenam. Oke. Nah, jadi nanti kalau Sebastian ingin menghitung dari belakang, itu tetap seperti menghitung pada umumnya ya, tetapi indeksnya itu berubah jadi negatif. Jadi kalau dari kanan ke kiri ke kanan itu positif, tapi mulai dari nol. Tapi kalau dari kanan ke kiri itu mulai dari min satu, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Begitu ya? Heeh. Paham, Bas? Aman? Ya. Oke. Nah, sekarang eh untuk mengimplementasikan proyek pemrograman arsip, kita harus mampu memecahkan masalah berikut. Yang pertama, penyimpanan data dan mencetak secara penuh dalam bagian. Itu kita perlu melakukan, pertama membuat list, kemudian mendapatkan itemnya, kemudian mencetak list itu. Kemudian menambahkan data baru dan menghapus data yang tidak perlu. Itu kita perlu menambah dan menghapus item atau menghapus seluruh list. Kemudian menemukan data yang kita inginkan dalam kumpulan list itu. Nah, artinya kita perlu mencari sesuatu nilai dalam list itu gitu ya. Kemudian kita memproses data untuk tujuan berbeda. Ini bisa saja saya mau datanya itu harus dalam urutan dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya begitu ya. Jadi ini hal-hal yang akan kita lakukan. Yang pertama membuat, mendapatkan, mencetak, menambah, menghapus, mencari dan menyortir. Mengulangi dan menentukan panjang list. Nah, tugas yang pertama pada awal tahun ajaran siswa dapat mendaftar di klub. Tulis program untuk pendaftaran studi regional. Program ini harus melakukan hal pertama meminta nama siswa, setelah itu cetak list grup. Contohnya begini ya, Bas ya. Jadi nanti Sebastian Immanuel, betul? Betul. Jadi nanti last name-nya di input dulu, yaitu Immanuel, kemudian first name-nya di input Sebastian. Jadi nanti hasilnya last name dulu, baru first name gitu. Immanuel Sebastian berarti. Nah, sep, apa fungsi seperti ini, nah ini kan disebut fungsi juga ya, student sama dengan list. Ini adalah untuk mendeklarasikan list kosong ya, Bas ya. Ya. Begitu. Nah, kemudian fungsi ini adalah ini salah nih ya. Ini harusnya siswa dot append. Tahu nggak append itu apa? Pen tuh kayak apa ya? Kayak pen list gitu. Ada. Tambahkan ya. Oh ya. Ya, jadi ketika kita menggunakan siswa dot append yang ini nih, artinya adalah kita menambahkan sesuatu entah itu semit atau angka ke dalam suatu list. Begitu ya. Ya. Kemudian ini print student ya, ini kita mencetak listnya begitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari yang tadi, codingannya seperti ini ya, Bas ya. Jadi ada student, kita buat list kosong, kemudian student, masukkan nama belakang, misalnya Immanuel. While student tidak sama dengan nol, string nol, tolong tambahkan Immanuel ke dalam list. Setelah itu, masukkan nama depannya. Print, ya, jadinya Immanuel Sebastian. Begitu. Oke. Ah. Nah, sekarang kita mempunyai list nih, misalnya Bas. Siswa atas nama Sebastian, kemudian Farabi gitu.
Ini adalah untuk mendeklarasikan list itu. Nah, ketika kita ingin mencari tahu ada nggak ya nama saya di dalam list itu, kita menggunakan fungsi ya kita taruh namanya misalnya Sebastian in ya. Jadi di sini Didi ini tuh penulisannya harusnya in ya. Sebastian in siswa. Cara bacanya gimana Kak? Cara bacanya gini. Apakah ada nama orang atas nama Sebastian dalam list siswa ini? Nah, jawabannya ada dua nanti, true atau false. Kalau dia true berarti dia ada, kalau dia false berarti dia nggak ada. Gitu ya. Heeh. Nah, kemudian sort. Sort ini adalah untuk mengurutkan list ini ya dari huruf yang apa namanya ya secara abjad lah gitu ya. Kita pakai sort gitu. Jadi misalnya Sebastian dan Azali gitu. Maka nama saya dulu yang nanti akan muncul. Azali, Sebastian gitu. Oke, aman ya? Ada pertanyaan dulu? Oh, udahlah. Aman. Ya, masuk coding aja nggak bisa. Bisa kok. Nah, contohnya gini lah kira-kira. Nah, dari codingan ini, Bas yang nggak paham gimana deh, ayo. Nah, ini kan kita dikasih list dulu nih. Siswanya atas nama Smith dan Johnson. Kemudian kita disuruh memasukkan nama belakang nih. Ketika nama belakang tidak sama dengan nol, kalau nama itu sudah ada di dalam list, maka tolong cetak siswa ini sudah terdaftar. Kalau enggak, tambahkan siswa itu. Nah, misalnya nih, Bas, saya menaruh kata Immanuel. Kira-kira list ini akan tetap atau bertambah? Eh, kayak apakah tadi? Misalnya saya menaruh nama Immanuel gitu. Oh, saya ingin menaruh, masukkan nama belakang. Ya udah saya taruh nih Immanuel gitu. Nah, melewati codingan ini nanti list ini akan tetap seperti ini atau ada tambahan? Tambahan. Di mana kita tahu itu ada tambahan? Codingannya yang mana gitu? Boleh oret-oret, oret-oret aja. Oh, Tahu nggak yang mana metode yang oh nilai oh atas nama Immanuel tuh ditambahkan dalam list gitu. Nah, jadi ini bukan. Jadi yang ini apa sih ya? Yang ini yang nah, menambahkan gitu. Nah, ini agak salah nih. Jadi siswa.append Immanuel gitu. Nah, sekarang kalau saya ingin memasukkan atas nama Smith, Bas, listnya akan menjadi gimana? Tetap seperti ini, tiga nama tadi, Smith, Johnson, Immanuel, atau Smith lagi gitu. Gimana, Bas? apa? Misalnya nih, Kak masukin nama nih. Oh, list kita kan sekarang ada Smith, Johnson, dan Immanuel nih, Bas. Heeh. Betul nggak? Ya, Nah, sekarang saya mau memasukkan nama Smith lagi. Kira-kira listnya akan jadi bertambah atau tetap tiga? tetap tetap bertambah. Tetap bertambah. Tetap. Oke, jadi salah juga ya. Aku yang bertambah. Ya, karena nama Smith ini udah ada ya, Bas. Jadi ngapain gitu kita menaruh nama orangnya dua kali gitu. Jadi Kan kan gimana ada gimana? orang-orang yang namanya dua kali. Gimana? Kalau orangnya berbeda ya mungkin kita tambah gitu ya. Tapi kalau orangnya sama gitu kan, Ya, ya gitulah ya. Ya, Kak pikir Sebastian paham lah. Aman lah ya? ya. Oke, sip deh. Nah, selanjutnya apa yang akan ditampilkan program sebelumnya? Ya, ini udah lah. Nah, sekarang begini, Bas. Jadi kita disuruh untuk menghitung tahu average itu apa? Rata-rata. Iya, average high, kemudian maksimum high itu ya, high. Nah, misalnya nih ada kumpulan tinggi badan, Bas. Tinggi badan. Nah, program ini mau kita tolong dong tampilin rata-rata sama ininya gitu. Sama tinggi maksimum di list itu berapa gitu. Kira-kira gimana, Bas? Bisa nggak atau nggak bisa nih, Kak gitu. Apa? Bis- Bisa nggak kita menampilkan rata-rata dan tinggi maksimum dari list ini gitu?
rata-rata. Ini eh ini ya, ini semua kok kami Kenapa? ini semua ditambahin Oke. tuh dibagi satu. Oke, mantap sekali memang. Oke, Mas, bener, Mas. Jadi nanti kurang lebih eh bentar, aduh. Codingannya kita menggunakan loop for sama learn ya. Jadi codingannya kurang lebih seperti ini, Bas. Ketika ya Sebastian mungkin ada tugas dan Sebastian ingin pakai Python, silahkan saja. Bisa banget lah itu. Nah, begini, Bas. Jadi, halo, Bas. Salah? Nah, jadi nanti ada kumpulan tinggi teman-teman Bastian. Oke? Ya. Nah, kita inisiasi dulu atau berikan nilai awal rata-ratanya itu nol gitu. Belum kita tentukan. Kemudian yang paling tinggi itu berapa gitu. Nah, codingannya gimana untuk membuat mencari nilai rata-rata dan tinggi maksimum tadi begini ya. Jadi, untuk setiap tinggi badan di sini, halo Bas? Ya. Ya, jadi untuk setiap tinggi badan di sini, Bas, Hah? itu untuk menghitung average itu kan kita harus menambah semua ini ya. Iya. Dibagi nanti banyaknya ini ya. Heeh. Nah, codingannya kira-kira average height plus sama dengan tinggi gitu. Artinya adalah kita tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nanti dibagi dengan semuanya itu gitu. Nah, kemudian kalau ya, kalau maksimum height kurang dari height artinya adalah ini kan nol ya awalnya. Ya. Nah, kalau nol itu kurang dari ini berarti ini adalah maksimum. Kemudian ini yang dibandingkan dengan ini, selanjutnya ini dengan ini gitu. Sehingga nanti didapatkan maksimum height. Dan akhirnya average itu adalah itu Oke. Siap. aman ya. Nah, selanjutnya ini sudah. Nah, sekarang kita mengerjakan codingannya. Atau saya selesaikan dulu baru kita mengerjakan codingan. Ya. Saya presentasi dulu presentasi. Presentasi dulu. Heeh. Oke, nanti saya tunjukkan codingannya. Oke, sekarang kita ke ini ya, Bas. Jadi, Ya. tugas. Tulis sebuah program yang meminta input sejumlah nilai acak menyimpannya dalam arsip. Dan tampilkan jumlah siswa yang menerima nilai 5. Ya, sederhananya adalah kita disuruh untuk mengumpulkan nilai siswa dengan fungsi input. Kemudian tolong tampilkan siswa yang menerima atau meraih nilai 5 gitu. Nah, gimana codingannya, Kak? Codingannya kira-kira begini nih. Nah, dari codingan ini, Bastian tidak mengertinya di mana kira-kira? Saya Coret, mengerti. coret. Oret, 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 oret. Kayaknya nggak ada deh. Enggak, enggak. Maksudnya ngerti semua. Atau Ya. enggak ada yang dimengerti. Ngerti semua. Oke, mantap lah ya. Jadi, kita buat list kosong dulu. Kemudian, kita kosongkan siswa dengan nilainya yang sama dengan 5 itu kosong dulu. Nah, ini untuk kita masukkan nilai-nilai siswanya nanti pakai fungsi ini. Nah, while atau ketika nilai tidak sama dengan nol, kalau ada siswa yang nilainya 5 itu tolong tambahkan satu gitu. Sehingga nanti nilai itu, kemudian nilai-nilai itu semuanya ditambahkan ke list kita gitu. Jadi semua nilai ditambahkan ke list. Sehingga nantinya mark kita input lagi, yang kalau mark ini nol baru ini berhenti. Setelah itu kita cetak daftar nilai, kemudian jumlah 5. Nah, misalnya Bas, kalau listnya itu begini Bas, empat Hah? lima empat tiga lima itu berapa yang akan ditampilkan yang Apa? menerima nilai 5? 45, 45, 435. 45. 45435 gitu. 55. 55. Maksudnya berapa kali ditampilkan nilai 5 itu? 2. Ya, jadi itu tujuan dari program ini ya. Ya, artinya nanti misalnya Sebastian
mendapatkan nilai 90 di sekolah atau 50 atau 75. Nah, itu guru itu biasanya menggunakan trik gitu. Kalau anaknya meraih nilai 90, tolong sebutkan siapa dan kasih reward. Begitu ya, Bas ya? Heeh. Oke, selanjutnya ya ini udah tadi ya. Selanjutnya kita berbicara tentang metode split. Ini apa, Kak? Jadi metode split itu, Bas, ini Heeh. adalah untuk memecah nilainya menjadi list ya, Bas ya. Heeh. Nah, jadi nanti misalnya Sebastian punya daftar nilai kayak gini nih, Bas. Yang ini nih, 45 3 2 3 5 gitu. Ini kan string ya jatuhnya kalau dalam Python. Ya. Nah, saya ingin memasukkannya atau mengkonversinya ke dalam list, Kak. Gimana ya caranya? Ya, kita bisa make split ya, Bas ya. Ya. Split artinya apa? Split. Split itu kita memecah nilai itu. Oh, oke. Memecahnya atau memisahkannya berdasarkan apa gitu. Nah, di sini berdasarkannya gitu. Nah, kalau di sini spasi ya berdasarkannya. Betul nggak? Heeh. Nah, artinya nanti list apa? Data ini berarti dia dipisahkan oleh spasi gitu. Ketika kita pecah, dia akan menjadi list seperti ini, Bas. Halo, Bas? Heeh. Oke ya? Ya. Oke, selanjutnya. Nah, contoh implementasinya kira-kira seperti ini, Bas. Jadi nanti tugasnya adalah tulis sebuah program yang meminta input sejumlah nilai acak dan menyimpannya dalam arsip dan menampilkan jumlah siswa yang menerima nilai 5. Codingannya kira-kira seperti ini. Kita disuruh memasukkan nilai dengan spasi gitu. Misalnya kita menginput nilai 4, spasi 5, spasi 3, dan seterusnya. Nah, fungsi split tadi, dia nanti kayak membuat list gitu ya. Dia membuat list nilai-nilai ini gitu. Yang kan awalnya 4, spasi 5, spasi 3, dan seterusnya ya, Bas ya. Nah, ketika di list mark.split berdasarkan spasi, maka tampilannya akan 4,5, 3, 2, 3, 5 gitu. Sehingga nanti anak honor student itu sama dengan 0, sehingga for mark in marks if marknya 5 tolong tambahkan 1. Sehingga kita cetak nilai yang diterima itu secara keseluruhan, kemudian kita cetak berapa siswa yang mendapatkan nilai 5. Dari sini aman, Bas? Ada yang Aman. tidak dimengerti? Aman. Aman. Oke. Sekarang kita berbicara dengan tentang string dan list. Jadi ini punya kemiripan-kemiripan ya, Bas ya. Contohnya, perintah nilai 1 tambah nilai 2 di string itu dia akan menggabungkannya. Di list juga akan menggabungkannya. Jadi list 1 tambah list 2 dia nanti digabungkan. Kemudian perintah seperti nilai dikali 3 itu artinya nilai-nilai-nilai gitu. Diulang 3 kali. Nah, di list juga demikian. Listnya diulang 3 kali. Kemudian len nilai itu artinya menghitung panjang stringnya. Nah, di list juga menghitung panjang string. Kemudian nilai i, nilai kurung siku i, itu artinya dia mengambil nilai berdasarkan indeksnya. Di string juga gitu, di list juga gitu gitu. Kemudian nilai dot find 5 itu mencari string yang ada limanya. Nah, ini di list nggak ada tapi ya, karena ya di list itu nggak ada metode find gitu. Nah, kemudian apakah 5 ada di nilai? Ya, ini ada dalam string dan ada dalam list gitu. Contohnya begini, Bas. Misalnya yang tadi penggabungan. String 5 tambah string 4 dia akan menjadi 54. List 5,4 ditambah dengan list 5 itu akan menjadi list 545 gitu. Begitu ya. Hmm. Jadi string 5 dikali 3 dia tidak menjadi 15, Bas. Tapi 555. Karena string itu bukan angka ya. Aman? Aman. Oke dah. Tapi kayak ini deh. Boleh nggak kak kalau misalnya setelah kakak jelasin materi, eh, aku keluar, karena aku banyak tugas yang harus kerjain. Iya, boleh, boleh. Aman, aman. Jadi nanti
kalau Sebastian juga mau kan saat latihan codingnya, kalau mau ditemanin atau bertanya, jangan ragu ya, kakak aja ya. Ya, Karena latihan codingnya menurut kak lumayan bisa mengasah skill sih. Kalau beneran mau memperdalam Python programming gitu. Oke, Bas ya. oke. Nah, kemudian nih metode ini untuk menambahkan, dikit lagi nih ya. Ini untuk menambahkan, kemudian ini untuk menghapus ya, Bas ya. Heeh, Jadi kita ingin menghapus nilai ini, kita ingin menambahkan nilai ini. Kemudian yang ini replace ini adalah untuk mengganti. Ini nilai yang diganti, ini nilai penggantinya gitu. Oke, aman ya? ya, Nah, setelah itu kesimpulannya adalah list adalah tipe data untuk ukuran data tipe apapun dan ada banyak sekali metode siap pakai yang dapat dipakai dalam list dalam Python ya, dalam bahasa pemrograman Python. Nah, interpreter Python memungkinkan untuk mengganti beberapa operator untuk daftar. Oke, mungkin itu saja ya dari Kak. Jadi ini lebih berapa menit dah nih, Bas? eh udahlah, boleh nggak Kak? Saya live aja. Saya live. Iya, ya. Oke, makasih ya Kak. Iya, ya, aman, Bas. Oke, terima kasih Kak. Dadah. Iya.